Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam kerahiman. Senang sekali hari ini, Kamis 25 Juni 2020, saya Teresia Liliana mendapat kesempatan memandu rekoleksi kerahiman ilahi hari kedua. Saya dari Paroki Tangerang, Gereja Hati Santa Perawan Maria Takpernoda. Tema rekoleksi kita pada hari ini menjadi fit di masa COVID. Mungkin gak ya? Rasanya gak mudah. Penuh perjuangan, ketabahan, doa, dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Saya mau sharing sedikit pengalaman sekian tahun yang lalu. Saya mengenal doa-doa kerahiman ilahi dan mendapat kaplet doa Koronka sekitar 15 tahun yang lalu. Saya bersyukur Tuhan mengundang saya, mempertemukan saya dengan teman-teman sehingga saya boleh menjadi devosan kerahiman ilahi. Saya mau sharing malam itu, seorang Pak Polisi menghubungi kami, menelpon, memberitahukan mama dan adik saya mengalami kecelakaan, ditabrak mobil. Saya disuruh ke rumah sakit, menemui mereka. Bingung, kacau, sedih, galau, semua bercampur aduk. Papa saya sudah lama meninggal. Dalam keadaan bingung, saya mengkontak ketua wilayah, menceritakannya. Dan dia mengatakan, tenang Li, kamu gak usah takut, kamu ke rumah sakit, bawa rosario. Saya ke rumah sakit, melihat kondisi mama saya dan adik saya, hancur hati ini. Sangat hancur melihat kondisi mereka. Singkat cerita, setelah sekitar sebulan lebih dirawat di rumah sakit, mama saya yang harus operasi karena kakinya patah, kaki kiri, sedangkan adik saya yang semula dinyatakan geger otak, harus operasi, juga rahangnya sidik giginya turun, harus operasi, dan mukanya kena. Puji Tuhan, semua itu tidak terjadi. Berkat doa Koronka, ya hanya doa Koronka dan doa rosario, saya mengalami mujizat Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan menolong bersama dengan Bunda Maria, menyembuhkan adik saya dan mama saya. Walaupun rumah kami yang kami tidak sanggup membayar cicilannya harus diambil bank, tetapi kami bersyukur mama dan adik saya sembuh, boleh pulang dan kami boleh berkumpul kembali bersama. Sungguh, ini semua berkat mujizat Tuhan. Tanpa Tuhan, doa Koronka, rosario, rasanya gak mungkin. Kita bisa menjadi fit di masa COVID tanda petik, atau dengan berbagai pergumulan, masalah-masalah yang kita hadapi, hanya lewat doa. Tanpa doa, ekaristi, dan senantiasa mengandalkan Tuhan, rasanya berat dan tidak mungkin. Ya, kita juga tahu, doa Koronka ini doa yang asli atau langsung didiktekan Tuhan Yesus sendiri kepada Suster Faustina. Tuhan yang mengajarkannya. Suster Faustina menulis. Saya kutip apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Suster Faustina dari buku harian Santa Faustina nomor 848. Saya bacakan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Suster Faustina. Oh, betapa banyaknya rahmat yang akan aku berikan kepada jiwa-jiwa yang mendaraskan Koronka ini. Lubuk kerahimanku yang mesra tergerak melihat mereka yang mendaraskan Koronka ini. Tulislah kata-kata ini, putriku. Berbicaralah kepada dunia tentang kerahimanku. Biarlah seluruh umat manusia mengenal kerahimanku yang tanpa batas. Ya. Tuhan sendiri yang meminta Suster Faustina menyebarluaskan, memperkenalkan kerahimannya kepada dunia.
juga mengajarkan doa koronka ini. Kini Suster Faustina sudah di surga. Kita menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk menyebarluaskan devosi kerahiman ilahi dan memperkenalkan doa koronka kepada semakin banyak orang agar mereka boleh mengalami kerahiman Tuhan. Nah, untuk melengkapi rekoleksi kita pada hari ini, bagaimana bisa menjadi fit dan tetap fit di masa COVID ini? Mari kita dengarkan sharing iman dan peneguhan materi yang akan diberikan oleh Bapak Hendrikus Haryanto Cenderawasih dan juga seorang saudari kita yang akan memberikan sharing imannya. Saya, Teresia Liliana, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga Tuhan memberkati kita, membuka hati kita untuk mengikuti rekoleksi ini dengan baik. Salam kerahiman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka pada kesempatan ini saya memperkenalkan narasumber kita di rekoleksi hari kedua, Bapak Hendrikus Haryanto Cenderawasih, yang biasa kita panggil Bapak Haryanto. Pak Haryanto sudah menjadi devosan kerahiman ilahi sejak tahun 2000 dan sebagai pewarta kerahiman ilahi sejak 2006. Beliau berdomisili di Paroki Kedoya, Gereja Santo Andreas, Jakarta Barat. Beliau melayani di Paroki Kedoya sebagai Ketua Wilayah dan Prodiakon. Kini mari bersama kita mengikuti rekoleksi Komunitas Kerahiman Ilahi hari kedua ini dengan tema Menjadi Fit di Masa COVID. Kita dengarkan dan saksikan sharing iman, materi, dan pencerahan dari narasumber kita, Bapak Haryanto. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para devosan kerahiman ilahi yang dikasihi Kristus, Shalom. Kita ketemu kembali dalam rekoleksi kerahiman ilahi. Apa kabar? Tapi kali ini kita berada dalam suasana yang berbeda. Biasanya rekoleksi kita ada di dalam satu ruangan, dan sekarang kita di rumah masing-masing ya, karena COVID ini. Hari ini saya akan membawakan subtema menjadi fit di masa COVID. Baik, sebelum kita mulai sesi ini, kita mohon bimbingan dan rahmat Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat dan berkat-Mu yang menyertai kami. Terutama hari ini, kami boleh melanjutkan sesi berikutnya dalam rekoleksi ini. Kami berterima kasih karena walaupun dalam masa pandemi COVID-19, kami masih bisa mengadakan rekoleksi kerahiman ilahi. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa. Berkatilah kami satu persatu dan juga keluarga kami masing-masing. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami dan mampukanlah kami untuk memahami pesan-pesan-Mu di dalam rekoleksi ini. Semoga rekoleksi ini sungguh bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Semua ini kami doakan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, ada bunyi pepatah yang mengatakan untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, yang artinya kurang lebih hari ke depan kita adalah rahasia Allah. Untung maupun malang tak disangka-sangka dan juga datang tiba-tiba. Nah, wabah COVID ini sungguh datang tiba-tiba dan mengagetkan semua orang. Dan penyebarannya luar biasa, dalam waktu singkat sudah ke seluruh dunia. Semua aktivitas, semua kegiatan terhenti. Kantor, toko-toko, rumah-rumah ibadah, tempat-tempat rekreasi, semua tutup. Acara-acara ditunda, malah dibatalkan. Banyak yang di PHK, banyak pengangguran, dan banyak memakan korban sampai ratusan ribu ya untuk totalnya seluruh dunia itu. Dan yang tidak enak adalah kita tidak tahu kapan ini berakhir
Saya pernah nanya ke Esther, istri saya, sebetulnya COVID ini tidak terlalu mengerikan karena kita stay at home, tinggal di rumah, kita jaga kesehatan, kita aman. Tapi pertanyaannya adalah sampai kapan? Apa 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, atau sampai 1 tahun? Selama vaksin belum ada, kita belum aman. Ya, Esther bilang yang penting kita hidup sehat, kerjakan apa yang ada di rumah, dan yang penting kita jangan stres. Betul Bapak Ibu, kita jangan putus asa. Sebagai orang beriman, ya, sebagai devosan kerahiman ilahi, kita harus tetap tegar. Kita harus selalu menaruh harapan untuk hari esok yang lebih baik. Ya, kita tahu Allah mengasihi kita dan Dia tidak akan membiarkan kita menggeletak. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dalam masa COVID ini? Dan bagaimana kita harus menghadapi tantangan-tantangan yang ada? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang devosi kerahiman ilahi. Karena rekoleksi ini adalah rekoleksi kerahiman ilahi. Kita tahu bahwa devosi kerahiman ilahi ada 5 bentuk, 5 cara. Yang pertama, menghormati gambar kerahiman ilahi. Yang kedua, melaksanakan pesta kerahiman ilahi. Yang ketiga, kronika kepada kerahiman ilahi. Yang keempat, jam kerahiman. Yang kelima, kerasulan kerahiman ilahi. Dari kelima bentuk ini, saya akan lebih banyak bicara bentuk nomor 3, yaitu kronika kerahiman ilahi. Ya, karena tema utama daripada rekoleksi ini adalah kronika yang menghidupkan. Jadi, saya akan cerita lebih banyak tentang kronika kerahiman ilahi. Pertama, saya akan menjelaskan secara singkat tentang bagaimana berdoa kronika. Saya tahu Bapak Ibu sudah bisa semua, tapi mungkin juga ada pendengar yang belum tahu. Ini adalah Rosario kronika, di mana kita mulai doa dengan medali ini. Kita membuat tanda salib, tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan butir yang pertama ini kita berdoa, Bapa kami. Butir yang kedua, Salam Maria. Butir yang ketiga, Credo para Rasul, aku percaya. Butir yang keempat ini, Bapa yang kekal. Sedangkan kita lanjutkan dengan 10 butir ini dengan demi sengsara Yesus yang pedih. Butir-butir yang biasa kita doa dengan doa Bapa kami, kita ganti jadi Bapa yang kekal. Sampai yang terakhir kita doa, Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Nah, itulah penjelasan secara singkat untuk doa kronika. Yesus memberikan banyak janji-janji untuk doa kronika. Antara lain 1 janji umum dan 4 janji khusus. Janji umum. Dengan senang hati aku akan memberikan semua yang jiwa-jiwa minta kepadaku lewat pendarasan kronika. Lewat kronika engkau akan memperoleh segala sesuatu. Kalau yang engkau minta itu selaras dengan kehendakku. BHF 1541. Janji khusus 1. Barang siapa mendaraskan kronika akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Bahkan kalau ada seorang pendosa yang sangat keras hatinya, asalkan ia mau mendaraskan kronika ini sekali saja, ia akan menerima rahmat dari kerahimanku yang tak terbatas. BHF 687. Janji khusus 2. Kalau kronika ini dilaraskan di dekat tempat pembaringan orang yang sedang menghadapi ajal, murka Allah akan dipadamkan dan kerahiman yang tak terselami akan meliputi jiwanya, dan lubuk kerahimanku yang mesra akan tergerak karena sengsara putraku yang memilukan. BHF 811. Janji khusus 3. Apabila orang-orang berdosa yang keras hati mendaraskan kronika, aku akan memenuhi jiwa mereka dengan damai, dan saat kematian mereka akan menjadi saat yang membahagiakan. BHF 1541. Janji khusus yang keempat. Kalau mereka mendaraskan kronika di dekat orang yang menjelang ajal, aku akan berdiri di antara Bapakku dan orang yang menjelang ajal itu, bukan sebagai hakim yang adil, tetapi sebagai juru selamat yang maha rahim.
BHF 1541. Saya juga akan memberikan contoh-contoh doa koronka yang dilakukan oleh Faustina di buku harian Faustina, BHF-nya. 9 Desember 1936. Tuhan berpesan supaya koronka didaraskan menjelang pesta kerahiman. BHF 796. 22 Mei 1937. Tanaman pada mati. Polandia dilanda musim kering. Faustina berdoa koronka sampai Allah memberikan hujan. Ia berdoa selama 3 jam tanpa berhenti. BHF 1128. Mei 1938. Faustina terbangun karena badai dahsyat. Sebelum koronka selesai, badai sudah berhenti. BHF 1731. Tahun 1938. Pada akhir buku hariannya, Faustina bercerita tentang kedatangan juru selamat yang menyuruhnya pergi kepada seorang pendosa untuk berdoa dekat tempat pembaringannya. Tiba-tiba Faustina berada di sebuah rumah sederhana, tempat ada banyak setan. Faustina mulai berdoa koronka, lalu setan-setan langsung lari dengan bunyi berdesis. Sesudah itu Faustina kembali ke kamarnya di rumah sakit Prednik. BHF 1797-1798. Saya pribadi juga ingin men-sharingkan pengalaman saya beberapa tahun yang lalu. Begini ceritanya. Pada suatu hari saya ditelepon oleh seorang ibu dan dia berkata, "Pak Haryanto." "Iya, Bu. Saya ingin minta Pak Haryanto mendoakan suami saya." Tadinya saya minta Pak Kristovani yang mendoakan karena beliau tidak bisa. Jadi saya mau minta Pak Haryanto yang mendoakan. Saya dengar Pak Haryanto dengan teman-temannya juga sering berdoa koronka untuk yang sakit. Saya tanya, "Suaminya sakit apa?" "Suami saya sudah koma, Pak, selama 3 bulan." "Oh, kapan kami bisa datang?" Saya tanya begitu. Dia bilang, "Kapan saja bisa, Pak. Kalau begitu saya coba nanti sore datang sama teman-teman." Sorenya saya ajak teman-teman, kira-kira ada 6-7 ibu-ibu yang ikut dengan saya, dan kami menuju ke rumahnya yang ada di Jelambar. Kami masuk ke rumah, kami tidak terlalu banyak bicara, langsung menuju kepada yang sakit. Memang suaminya terbaring di sana dan kami mulai dengan doa koronka. Selesai doa, kami pamitan dan kami pulang. Tidak banyak yang kami bicarakan, tapi kira-kira sampai dekat rumah, antara Jelambar ke rumah saya, Green Garden, sekitar 15 menit ya. Tahu-tahu telepon handphone saya berbunyi dan saya terima. Ternyata ibu tadi yang nelpon. "Pak Haryanto, terima kasih banyak. Suami saya sudah meninggal." Saya bawa guyon. "Loh, suami meninggal kok terima kasih, Pak, Bu?" "Iya, Pak, karena kami sudah nunggu lama sekali sampai 3 bulan dan kami sudah rela kalau bapaknya pergi." "Wah, baguslah kalau begitu," saya bilang. "Tapi terima kasihnya jangan ke saya, ke Tuhan Yesus, karena yang menentukan orang hidup dan mati adalah Tuhan Yesus." "Oh iya, Pak, benar, Pak. Amin, amin, Pak." Ya, itulah pembicaraan kami dan kami pulang dengan sukacita dan dengan damai. Sungguh luar biasa doa koronka ini dan sangat powerful sekali. Ya, memang dari pengalaman saya ke daerah-daerah ya di Indonesia, ke Flores, ke Sumba, Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi ya. Rata-rata mereka punya sharing tentang doa koronka yang luar biasa. Juga waktu ke Sarawak dan Sabah, mereka juga banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi di sana. Bapak Ibu sekalian, doa koronka ini bisa didoakan di mana saja, kapan saja, dan untuk apa saja. Jadi tidak harus untuk orang yang sakit, untuk apa saja bisa. Ya, seperti Faustina berdoa untuk musim kering, berdoa untuk tanaman yang mati, ya, berdoa untuk badai. Jadi untuk masa COVID ini sangat cocok untuk kita doakan doa koronka. Bapak Ibu sekalian, yang lucu,
Pernah sekali teman saya datang, teman komunitas. Dia bilang begini, Pak Haryanto, Bu Esther, saya mau minta ibu saya didoakan. Saya bilang, ibunya kenapa? Ibu saya ada di rumah sakit, lagi sakit katanya. Tapi saya minta jangan doa koronka ya Bapak Ibu, doanya Bapa kami dan salam Maria aja. Saya ketawa, saya bilang, kalau begitu ibu takut ya nanti ibunya meninggal gitu. Dia hanya ketawa. Jadi banyak orang salah paham. Dipikirnya kalau dengan doa koronka yang didoakan itu akan segera mati atau meninggal. Sebetulnya tidak. Tuhan ini berbelas kasih. Ya, Tuhan ini bermurah hati kepada mereka-mereka yang sakit berat. Biasanya diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk menghadap Bapa. Nah, dengan doa koronka ini adalah sangat cocok untuk mereka yang menjelang ajal atau sekarat. Karena doa koronka ini menurunkan, meredakan murka Allah. Murka Allah bisa padam dengan doa koronka ini. Ya, saya sudah kasih contoh tadi bagaimana Faustina berdoa untuk pendosa, ya. Bagaimana setan-setan itu meringkis dan pergi semua. Ya, itulah sekedar Bapak Ibu cerita tentang doa koronka. Sekarang kita kembali kepada pertanyaan tadi, ya. Bagaimana kita harus menghadapi COVID-19 ini? Apa yang harus kita lakukan menghadapi tantangan-tantangan yang ada? Ya, otomatis kita harus mempunyai gaya hidup yang baru. Kita harus mempunyai kebiasaan yang baru, baik jasmani maupun rohani. Untuk yang jasmani, kita mulai dengan olahraga. Sejak ada COVID ini, setiap pagi semua orang-orang keluar untuk berolahraga. Ada yang jalan pagi, ada yang lari, ada yang naik sepeda, ada yang jalannya berpasangan, ada yang mendorong anak atau cucunya ya, dengan kereta, ada juga yang baru sembuh dari stroke dan belajar latihan jalan. Sungguh luar biasa pemandangannya. Dan udaranya lebih cerah, lebih terang karena tidak ada polusi, tidak ada kendaraan seperti hari-hari biasa dulu sebelum COVID. Ini yang pemandangannya luar biasa dan yang sudah kita lakukan tanpa kita sadari. Sungguh olahraga ini menyehatkan badan kita semua. Saya pikir Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama ya, dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan orang tua. Saya dengan Esther tidak pernah absen untuk olahraga ini. Dulu saya tidak rutin melakukannya. Hanya sekali-sekali kalau bisa bangun pagi, saya lakukan. Kalau tidak bisa ya saya tidak. Tapi dengan adanya COVID ini, mau nggak mau kami sadar dan kami harus lakukan itu. Yang kedua Bapak Ibu, tentang makan dan minum secara teratur ya, dan sehat. Ini yang jarang kita lakukan sebelum COVID. Sebelum COVID kita makan bebas. Artinya kita bukan cari makan sehat, tapi kita makan enak. Yang kita cari itu yang enak-enak, bukan yang sehat. Terus terang saya tiap minggu makan yang enak-enak ya begitu, seperti samsan, kikil, lidah, kuping, ayam pop, ya begitulah. Yang berminyak-minyak itu memang enak. Ya, itu yang harus kita hindarkan sekarang untuk menjaga kesehatan kita. Makan teratur betul. Sekarang makan tidak di kantor, ya, tidak di luar, tetapi hampir setiap hari di rumah dan teratur. Kami makan seperti di biara, ada jamnya. Jam 8 setelah olahraga, jam 8 kami makan pagi. Jam 10, setengah 11 ada snack. Jam 12 makan siang atau setengah 1 makan siang. Jam 4 sore ada coffee break. Malam jam 6 kita makan lagi. Sampai saya bilang ke papanya Esther, kebetulan memang kita bawa ke sini. Saya bilang, "Pak, ini kita tinggal seperti di biara saja. Makan teratur, terus kita berkumpul di sini, doa teratur, kita bersama berdoa, sungguh seperti di biara." Ya, papanya ketawa saja, dan sudah tua dia, sudah umur 88, tapi masih ikut jalan tiap pagi.
Yang berikutnya adalah tentang istirahat atau tidur yang cukup dan teratur. Tidur harus cukup. Yang saya tahu itu sehari untuk kita yang lansia ini 8 jam ya, paling tidak. Kalau kita tidur cuma 5 atau 6 jam, baiknya kita siangnya tidur juga, ambil tidur siang 1 jam. Dan untuk selanjutnya kita perlu pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan. Nah, itu ada dalam protokol kesehatan ya, saya tidak jelaskan lagi. Yang lain adalah perlu juga kadang-kadang bawa hand sanitizer ya, kalau kita kemana, ke bank atau kemana ya, ke pasar ya, kita perlu bawa itu. Dan juga untuk lingkungan, kita harus menjaga lingkungan yang bersih, membuang sampah ke tempatnya, dan juga merawat taman supaya indah, supaya asri ya kelihatannya gitu. Selanjutnya juga kita harus menjalankan hidup ini dengan bijaksana. Kita ikut protokol kesehatan, kita tidak seperti dulu lagi sering keluar makan di luar ya. Kita menjalankan hidup yang bijaksana, teratur dan lebih baik. Nah, untuk dari segi rohaninya, dari segi rohani yang pertama adalah kita harus selalu berpikir positif, jangan berpikir yang negatif. Terutama dalam masa-masa COVID ini. Kita berpikir positif, dengan adanya COVID, saya hidup lebih sehat. Dengan adanya COVID, saya hidup lebih teratur. Dengan adanya COVID, saya bisa tidur lebih banyak, istirahat cukup. Nah, itulah pikiran-pikiran positif. Dengan COVID, saya atau teman-teman bisa menyalurkan talenta yang ada. Yang berikutnya adalah bersyukur. Nah, bersyukur ini penting sekali karena bersyukur ini mendatangkan rahmat dan berkat. Ya, nanti saya akan menjelaskan di akhir session ini tentang bersyukur. Yang berikutnya adalah berdoa. Kita tahu dengan adanya COVID, kita tiap malam ada doa Rosario Laudato Si yang dipimpin oleh Bapak Uskup tiap malam, sungguh luar biasa. Saya biasanya doa Rosario tidak pernah lebih dari 2 hari, 3 hari. 1 hari 1 kali, sudah itu mungkin seminggu kemudian baru doa lagi. Tapi sekali ini tidak pernah absen ya. Untuk yang Laudato Si ini 30 hari saya ikut terus. Dilanjutkan dengan Rosario Merah Putih sama dipimpin oleh Romo di Keuskupan Agung Jakarta, dan saya ikut terus sampai sekarang. Dan saya berkomitmen setelah Rosario Merah Putih, jika tidak ada live streaming, saya akan berdoa terus pribadi. Untuk doa Koronka ini kami sudah mulai sejak awal bulan Maret. Kami komunitas tiap jam 8 malam kami berdoa Koronka, mendoakan mereka yang sakit, mendoakan mereka yang meninggal karena COVID. Ya, banyaklah teman-teman saya, ada beberapa yang meninggal karena COVID, teman kuliah, ya, teman gereja. Walaupun bukan teman kita, semua itu patut kita doakan, seperti mereka, terutama para medis dan dokter-dokternya. Mereka sungguh luar biasa. Mereka sungguh-sungguh pahlawan yang perlu dihargai dan dihormati. Doa Koronka ini saya doa 4 kali sehari. Karena tiap jalan pagi kurang lebih 1 jam, sehingga sambil jalan saya sambil berdoa. Dan doanya bukan untuk saya. Yang pertama saya doa untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Yang kedua saya doakan untuk mereka yang meninggal mendadak. Ya, banyak sekali ya meninggal mendadak karena kecelakaan lalu lintas, udara, laut maupun darat atau laut. Juga untuk mereka mati mendadak yang perang, yang kena wabah penyakit, banyak sekali. Dan saya yang ketiga berdoa untuk mereka yang menjelang ajal. Orang-orang yang menjelang ajal ini harus kita doakan juga, karena banyak kita ketemu kasus begitu ya, mereka tidak meninggal. Salah satunya seperti yang saya
kita doakan lagi, kita doakan untuk doa koronka itu ya. Karena mereka itu banyak yang masih mencintai harta benda duniawi ini. Mereka masih mencintai orang-orang di dunia. Mereka tidak rela meninggalkannya. Dan juga kadang-kadang mereka menyimpan dendam, sakit hati, kebencian yang mereka belum sempat balas sehingga mereka tidak rela meninggalkan dunia ini. Kadang-kadang mereka mempunyai juga kuasa-kuasa gelap ya. Nah, itu yang harus kita doakan agar mereka melepaskan semua itu, meninggalkan dunia ini dan menuju kepada Bapa yang sempurna. Itulah 3 doa koronka yang saya lakukan. Yang keempat, saya minta rahmat dan berkat Tuhan untuk kita semua, untuk keluarga saya, untuk orang-orang yang saya kasihi, dan untuk semuanya. Ya, itu 4 yang minimal yang saya lakukan. Kalau ada permintaan khusus saya akan tambah dengan sendirinya. Doa koronka ini sungguh gampang didoakan dan kita bisa doakan minimal 1 kali sehari sebagai devosan kerahiman ilahi. Itu yang dikatakan suster-suster di Polandia waktu saya ke sana. Mereka bilang sebagai devosan minimal 1 kali sehari. Ya, Bapak Ibu ya, coba lakukan itu. Dan sangat bermanfaat, sangat mendatangkan rahmat. Itu adalah doa-doa yang sering kita bawakan dalam masa Covid ini. Ada lagi kita mengikuti live streaming misa. Sejak kita Palma, kita sudah live streaming untuk itu. Terus kita melaju ke Kamis Putih, Jumat Agung, Novena Kerahiman, Paskah, lanjut ke Pesta Kerahiman Ilahi. Terus misa-misa hari raya biasa, hari Minggu, hari-hari raya tertentu seperti Pentakosta dan lain-lain. Semua kita ikuti. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Siska. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, salam kerahiman. Nama saya Siska dari Paroki Ciledug, Gereja Santa Bernadette. Saya mulai mengikuti pertemuan doa komunitas kerahiman ilahi Paroki Ciledug sekitar tahun 2017. Pada waktu itu sebenarnya saya hanya mengantar mami yang ingin tahu seperti apa sih pertemuan doa kerahiman ilahi yang diadakan setiap hari Sabtu. Tapi lama-kelamaan saya jadi ikut rutin mengikuti pertemuan doa tersebut. Karena saya merasa bahwa begitu banyak belas kasih Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada saya. Salah satunya akan saya sharingkan saat ini. Pada Selasa 2 April 2019, 3 minggu sebelum perayaan Paskah, waktu itu kami baru pulang dari misa pagi. Mami merasa perutnya sakit dan dia mengatakan kayaknya usus buntu. Jadi saya dan kakak saya membawa mami ke dokter untuk diperiksa. Dan dokter menyatakan setelah diperiksa dokter, di CT scan, dokter menyatakan positif usus buntu. Dan usus buntunya sudah pecah, nanah sudah merembes keluar. Saya kaget juga karena saya merasa kalau usus buntu udah pecah itu kan berbahaya. Jadi dengan menangis, saya masih trauma dengan kejadian papi yang tahun 2013 masuk ke rumah sakit yang sama, tapi tidak bisa pulang kembali ke rumah karena harus kembali ke rumah bapak. Dokter menyarankan kami segera mengurus ke bagian administrasi. Nah, kami lantas ke bagian administrasi, tapi bagian administrasi bilang rumah sakit sedang penuh, yang ada hanya kamar VVIP. Ya, saya bingung, VVIP berapa biayanya, berapa biaya operasi yang harus kami bayar nantinya, dari mana uangnya. Jadi saya dengan setengah memaksa, tolong deh dicariin kamar kelas 3. Tapi bagian admin bilang tidak ada, penuh. Sebaiknya ibu pulang dulu, besok balik lagi. Gimana pulang dulu? Karena dokter menyarankan harus malam itu juga diambil tindakan. Jadi singkat cerita saya minta bagian admin yang menghubungi dokter, tanya sendiri supaya lebih meyakinkan. Tapi ternyata seperti yang sudah saya bilang, dokter bilang tidak boleh pulang. Tolong dicarikan kamar di mana saja, yang penting pasien tidak pulang dan harus dioperasi malam itu juga. Akhirnya bagian administrasi carikan kamar ke IGD penuh. Dan kemudian akhirnya dapat dititipkan di bagian perawatan jantung.
Mami dapat kamar kelas 1, tidur sendiri, puji Tuhan. Minta kelas 3 dikasih kelas 1. Dan yang lebih bersyukur lagi karena malam itu juga sudah bisa dioperasi. Kemudian sebelum dioperasi dokter bedah menjelaskan karena usus buntunya sudah pecah, nanah sudah merembes, mereka hanya bisa melakukan semaksimal mungkin untuk hanya laparoskopi. Kalau tidak bisa, terpaksa harus dibedah besar. Nah, saya sedikit khawatir juga karena usia Mami kan sudah hampir 75 tahun saat itu. Kalau dibedah besar kan agak lebih beresiko. Tapi ya saya hanya pasrah aja dengan saran penjelasan dokter. Sambil menunggu Mami dioperasi, saya hanya berdoa rosario dan doa koronka selama 2 jam penuh, memohon pertolongan Tuhan. Saya juga tidak lupa meminta dukungan doa dari saudara, dari teman-teman di lingkungan, dari komunitas. Setelah 2 jam akhirnya dokter keluar dan menjelaskan bahwa tidak perlu dioperasi besar, cukup dengan laparoskopi. Karena nanah sudah bisa dibersihkan, bahkan pelengketan usus yang diderita Mami selama lebih dari 20 tahun sudah bisa dibersihkan pula. Luar biasa, Mami dapat disembuhkan dari usus buntunya, juga dari pelengketan ususnya, sehingga Mami bisa terbebas dari kesulitan buang angin. Masalah operasi sudah selesai. Malam itu saya yang bertugas untuk menjaga Mami. Saya yang belum pernah menjaga di rumah sakit cukup bingung bagaimana cara saya tidur, bagaimana kalau ada pasien gawat, karena di situ kan bagian perawat jantung, kalau ada pasien yang meninggal. Ya, saya berusaha menenangkan diri, membuat diri saya senyaman mungkin, ya dengan mandi, menggelar kain di lantai, kemudian tidak lupa berdoa koronka. Dan saya bilang sebelum tidur, saya bilang sama Tuhan, tolong saya mau tidur, tolong membuat saya tidur nyenyak. Akhirnya saya bisa tidur nyenyak selama malam itu, dan besok paginya saya bangun pagi-pagi tanpa merasa pegal di badan karena harus tidur di lantai semalaman. Keesokan harinya Mami harus pindah kamar, ya, sesuai dengan janji Mami akan dipindahkan ke kamar kelas 3. Saya sedikit khawatir lagi, waduh kalau kelas 3 kan berarti rame-rame, apakah saya bisa seperti kemarin tidur di lantai? Gimana kalau pasiennya teman-teman sekamarnya gawat? Ya akhirnya ya saya ikutin aja petugas rumah sakit. Ternyata Mami masuk ke ruangan kelas 2, jadi sekamar hanya bertiga. Ya, dan teman-temannya juga bukan yang pasien yang gawat, cukup dengan pasien yang penyakitnya biasa-biasa saja. Malam itu malah hari kedua adik ipar saya yang jaga malam, jadi saya bisa pulang untuk istirahat. Hari ketiga sampai hari ke-6 saya 24 jam jaga Mami di rumah sakit, ya, dengan berusaha untuk senyaman mungkin sehingga saya tidak ikutan sakit. Ya, saya bisa tidur cukup, saya bisa makan cukup. Hari Minggu pagi saya masih menyempatkan diri untuk pulang ke rumah, untuk pergi ke gereja, dan lalu kembali lagi ke rumah sakit. Malamnya ternyata Mami sudah boleh pulang. Jadi saya dan Nina mengurus ke bagian administrasi untuk seluruh biaya-biaya operasinya. Dan kembali lagi, puji Tuhan, seluruh biaya dapat tercukupi sehingga Mami bisa pulang ke rumah. Dan Mami bisa mengikuti pesta Paskah, novena kerahiman, pesta kerahiman. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Ya, selama perawatan di rumah sakit juga Mami mendapatkan dokter penyakit dalam yang baik, dokter bedah yang baik, ruang perawatan yang baik, dan terutama Mami bisa disembuhkan dari penyakit usus buntu dan penyakit kesulitan buang angin. Sampai saat ini saya dan Mami masih terus bertekun untuk berdoa koronka, terutama di masa pandemi ini. Kami berusaha untuk berdoa bersama, melakukan jalan salib singkat bersama, berdoa koronka. Ya, kami ingin mendoakan jiwa-jiwa para penderita COVID-19 yang meninggal, yang tidak bisa diadakan upacara keagamaan pada saat mereka meninggal. Karena doa koronka itu adalah salah satunya adalah untuk mendoakan jiwa-jiwa orang yang dipanggil Tuhan. Dengan terus berdoa koronka, kami merasa dikuatkan
dan selalu melewati hari demi hari dengan sukacita. Demikian sharing dari saya akan belas kasih Tuhan yang dilimpahkan kepada saya dan keluarga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yesus, Engkau andalanku. Baik, sekarang kita akan bicara tentang bersyukur. Kita bersyukur karena dalam masa COVID ini kita masih bisa memberi. Seperti pesan dari Mary Riana dalam video sebelumnya, bahwa memberi adalah lebih baik daripada menerima. Ya, saya yakin sekali bahwa para devosan ya Kerahiman Ilahi pasti bisa memberi ya dalam hidup ini, terutama dalam masa COVID. Memberi ini bisa macam-macam, bisa berbentuk materi, bisa juga kita memberi perhatian, juga kita bisa memberi dengan doa. Jadi tidak melulu harus dari materi. Baik, saya sekarang akan menjelaskan tentang BHF 1367, di mana di situ diceritakan bahwa Faustina mengalami syukur yang luar biasa dalam retretnya 8 hari. Saya tidak bacakan BHF ini karena waktunya kurang, tapi saya akan ambil 3 poin dari bacaan itu, 3 hal yang dilakukan oleh Faustina. Yang pertama, Faustina bersyukur dalam retret ini 8 hari berturut-turut. Yang kedua, Faustina setiap petang, setiap sore berlutut berdoa syukur setengah jam. Yang ketiga, kalau malam terbangun, dia langsung berdoa syukur. Hal ini dikonsultasikan dengan pastor pembimbing rohaninya, dan pastor pembimbing rohaninya bilang, untuk yang 2 hal yang tadi boleh kamu lakukan, tetapi yang ketiga tidak wajib. Artinya, untuk bersyukur dalam retret 8 hari dan dia akan melakukannya lagi, itu boleh. Dan tiap sore, tiap petang, setengah jam berlutut, itu juga boleh. Tapi untuk yang bangun tengah malam berdoa syukur tidak wajib. Ini kita bisa lakukan dalam masa rekoleksia kita ini, dalam 3-4 hari ini. Bapak Ibu bisa bersyukur ya, dan tiap petang setengah jam sisakan waktu, pikirkan apa yang Tuhan beri pada Bapak dan Ibu sekalian. Tentu banyak hal yang perlu Bapak Ibu syukuri. Kalau kita ngomong soal syukur ini, kalau kita bacakan sampai mulut kita pegel pun, syukur ini tidak akan habis. Karena dari pagi-pagi kita bangun sampai malam, sampai besok lagi, semua kita syukurin ya. Karena semua apa yang Tuhan beri kepada kita tetap bermanfaat. Contohnya saja, pagi kita bangun, hari cerah, kita bilang apa? Terima kasih Tuhan, kami diberi hari yang cerah sehingga bisa berolahraga. Waktu kita bangun ternyata hujan, kita tetap bisa bersyukur. Karena kita bilang, terima kasih Tuhan, karena air hujan ini menyuburkan tanaman yang ada di halaman saya. Macam-macam ya. Jadi Faustina sudah mengajarkan kita, dan saya rasa itu sangat betul. Karunia-karunia Tuhan ini dianggapnya seperti api yang menyala-nyala ya. Segala penderitaan dan duka cita dianggapnya sebatang kayu yang dia masukkan ke dalam nyala api itu, sehingga nyala api bertambah besar, berkobar. Artinya karunia-karunia dari Tuhan bertambah. Ya, itulah yang Faustina berikan dalam bacaan BCH 1367 tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa coba praktekkan ya sekarang selama rekoleksi ini, dan bersyukur akan mendatangkan banyak rahmat dan berkat untuk kita semua. Sekarang saya ada sharing. Saya punya teman, dia sangat bersyukur dengan hal ini. Teman komunitas, dia suami istri, punya anak 2, dari SMA dan kuliah. Suaminya baru dipensiunkan dari gereja, tadinya kerja buat gereja, dan dia sendiri baru di PHK di masa COVID ini. Dia tidak bingung karena dia punya banyak talenta, dan dia mulai masak dan menawarkan kepada teman-teman di komunitas. Dan ternyata masakannya enak sekali. Kami menjadi salah satu pelanggannya dia. Dan dia bilang ke Ibu Esther, saya sungguh bersyukur dengan COVID ini. Karena dengan ada COVID ini, kami semua bisa bekerja sama dalam satu keluarga. Tadinya kami tidak pernah ke gereja bersama, tapi sekarang di rumah kami bisa berdoa bersama-sama, dan setiap malam kami lakukan itu. Dia sangat terharu dan sangat berterima kasih kepada Tuhan untuk hal ini. Dan sekarang dia bisa masak untuk menambah penghasilan rumahnya. Juga dia berjanji akan meneruskan masakannya ini sebagai catering nanti setelah COVID. Dan suaminya yang tadinya
tidak mengerjakan apa-apa, sekarang bisa sibuk mengantarkan makanan-makanan yang dia lakukan. Begitu juga anak-anaknya juga membantu semua. Covid ini juga mendatangkan rahmat dan berkat bagi kita semua. Pada masa pandemi COVID-19 ini, saya dan Esther juga sangat bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kami mendapat hadiah yang istimewa, yaitu kehadiran cucu kami yang ke-6. Kita sekarang masuk ke kesimpulan. Kesimpulan 1. Koronka menghidupkan. Orang-orang yang didoakan Koronka, walaupun secara fisik mereka ada yang meninggal, tetapi jiwa mereka tidak binasa. Jiwa-jiwa tersebut akan memperoleh hidup kekal karena kerahiman Allah. 2. Kita berubah baik secara jasmani maupun rohani. Jasmani yang baru, olahraga rutin, makan minum secara sehat dan teratur, istirahat atau tidur cukup dan teratur. Untuk saat ini, tetap memakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, bawa hand sanitizer, menjaga lingkungan hidup tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman atau taman, menjalankan kehidupan dengan bijaksana, mengikuti protokol kesehatan yang diberikan pemerintah. Rohani yang baru, berpikir positif dan bersyukur senantiasa. Tetap berdoa rutin, mengikuti misa, live streaming seperti yang sudah-sudah. Berdoa Koronka, Rosario, dan lain-lain. Bersyukur senantiasa seperti yang dilakukan Suster Faustina. Baik, Bapak Ibu sekalian, begitu saja session dari saya. Mari kita akhiri sesi ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena sesi ini selesai dengan baik dan lancar. Kami juga berterima kasih atas pesan-pesan yang Engkau sampaikan kepada kami anak-anak-Mu. Mampukan kami untuk hidup dengan kebiasaan baru, dengan jasmani dan rohani yang baru. Mampukan kami untuk berdoa Koronka dan Rosario secara rutin, terutama dalam masa pandemi COVID ini. Jadikan kami orang yang selalu berpikir positif dan bersyukur senantiasa, baik dalam duka maupun suka. Kami mau berdoa juga bagi mereka yang sedang sakit karena virus corona ini, agar mereka cepat dipulihkan kembali. Dan bagi mereka yang sudah meninggal, semoga mereka memperoleh belas kasih-Mu dan kerahiman-Mu, terutama mereka yang bertugas sebagai para medis, perawat, dan dokter. Semua ini kami doakan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Faustina, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Semoga ke depan kita semua sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan. Dan semoga kita semua bisa menjalankan hidup ini dengan baik, damai, dan sukacita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Salam kerahiman. Senang sekali Bapak, Ibu, Saudara-saudari masih setia dan tetap setia mengikuti koleksi Kerahiman Ilahi hari kedua ini. Semoga apa yang telah diberikan oleh narasumber kami dan juga sharing iman, kesaksian dari saudari kami dapat menjadi peneguhan, menjadi kekuatan bagi kita semua sehingga kita bisa menjadi fit di masa COVID. Saya, Teresia Liliana, atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia mengikuti koleksi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati, salam kerahiman.